Nah, sebab upah dosa adalah maut. Yes. Nah, ini maksudnya apa nih? Dosa, semua dosakah itu menyebabkan maut atau bagaimana itu? Dan mautnya di mana? Ya, nanti Dan ada apa tanya jawab ya. Kita juga boleh jawab dan tanya apa ya. hubungannya ini dengan penebusan dosa? Oke, oleh dosa tersebut? itu, kalau dosa itu kan hamartia, melenceng. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan untuk hidup kekal di Taman Eden. Tapi karena dosa, manusia mengalami kematian atau keterpisahan dengan Allah. Bahkan kematian di sini berbicara dua hal, kematian jasmani dan juga kematian rohani. Kematian jasmani itu manusia mengalami kematian, rohnya dengan tubuhnya terpisah. Kematian rohani berbicara manusia itu terpisah dari Allah. Jadi manusia diciptakan untuk hidup kekal dan untuk bersekutu dengan Allah, tidak berlangsung terus lagi. Kenapa? Karena dosa. Jadi manusia mati, itu artinya. Jenis dosanya yang mana aja tuh? Semua dosa kah? Dosa itu, dengar dulu, dosa itu kan tadi kan udah jelaskan, hamartia, melenceng. Itu artinya dosa. Melencengnya gimana? Mencuri itu perbuatan dosa. Jadi di Alkitab itu dibedakan antara dosa dengan perbuatan dosa. Dosa itu berbicara melenceng dari ketetapan Allah. Contoh, saya kasih gambaran, saya kasih penjelasan. Manusia diciptakan hidup kekal, karena dosa manusia mengalami kematian. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, karena dosa manusia terpisah dari Allah. Manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi, karena dosa manusia justru dikuasai. Manusia diciptakan hidup sempurna, karena dosa manusia hidup tercemar. Itulah yang disebut dengan dosa. Kalau perbuatan dosa itu baru namanya mencuri, membunuh, mengambil istri orang lain. Maut. Itu mautnya di mana tuh, Ben? Ya, mautnya di mana? Maut itu kan berbicara mautnya kematian badani, kematian rohani. Kematian jasmani berpisah antara tubuh dan rohnya. Kematian rohani terpisah dari Allah, tidak berkenan bersekutu dengan Allah. Nanti nggak ketemu Allah gitu. Oh gitu. Kau bertanya di mana? Nggak nyambung. Iya. Pertanyaannya di 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ada upah dosa yang tidak mendatangkan maut gitu. Dosa yang tidak mendatangkan maut yaitu. Oke gini, itu Erben saya perjelas lagi ya Tristan. Sebut dosa yang dosa maut dan yang tidak maut gitu loh, itu Erben maksud si Tristan ini. Iya, di 1 Yohanes, coba bacain di 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Gitu, biar dia paham itu Erben, kasih paham itu Erben. Pelan-pelan ya Pak Supir. Jadi ketetapan Tuhan mana jika yang kita tahu, perhatikan baca baik-baik 1 Yohanes 5 ayat 16. Kita baca mulai ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia telah mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita percaya bahwa yang benar
supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke? Dan panjang-panjang, Ben. Panjang kali. Kan saya baca dulu dong. Udah. Kau bilang tadi upah dosa adalah maut. Dosa di situ ketetapan Allah, manusia hidup kekal. Yang dosa tidak mendatangkan maut itu ketetapan Allah yang mana? Bentar ya. Tenang. Saya cari data dulu. Ini. Udah sarapan nih, Alun. Bang Kamu belum ada Erben, rambut hijau kalau nih. jadi pengajar tuh yang harus sabar. Kayak aku ini harus sabar menghadapi Bang Erben. Dibilang setan aku terima, dibilang bodoh aku terima. Kata Yesus gini, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, maka dia masuk neraka. Campakkan ke dalam neraka. Kalau Tuh. misalkan yang saya tangkap itu Erben nggak bilang Unirivas. Dibilang aku bodoh loh tadi, dibilangnya aku setan. Tapi aku bersabar lah, karena aku ini kan, aku kan diajarkan dalam Islam bersabar. Ibaratkan kalau misalkan kita tidak mau mendengarkan nih, nah Aku dengerin loh Kak Ica, Kak Iya, Ica aja tuh aku dengerin juga tahu. dengerin. Aku bukan Iya. nggak bela siapa-siapa. Nah, yang ini kan aku di sini host untuk ngedengerin. Nah, maksud itu Erben itu, nah sifat yang iblis yang tidak mau mendengarkan tuh ya begini jadi jatuhnya gitu. Oh, berarti Bang Erben iblis dong. Tadi aku nggak mau dia dengerin pas aku mau tanggapi lagi. Dia nggak mau dengerin aku. Kata dia kalau nggak aku Ini kan penjelasan dikik, kalau nggak dia turun Alkitab. katanya. Ini penjelasan tentang Alkitab. Nah, Oh ya kalau udah, ya misalkan, udah, ya udah. kecuali nih gini loh. Udahlah, Bang Erben pokoknya baik aja lah. Bang Erben baik, ganteng, soleh, rajin baca Bible. Baru bilang dia ganteng. Wah, fitnah nih bilang Erben Ini yang ganteng. saya Fitnah. bilang. lebih cepat dari otaknya. Yang ganteng itu. Ya, dalam Islam kami nggak boleh suuzon. Kami harus berprasangka baik kepada kalian, gitu. Makanya aku berprasangka baik. Aku pikir tadi aku boleh bertanya banyak-banyak di sini sama Bang Erben, karena aku berprasangka baik, gitu. Ternyata nggak Boleh kok salah. dari tadi udah Boleh. dijawab dengan baik. Kan Ya Umi udah. dari tadi bertanya, Enggak, dijawab, tadi aku- dijelasin, tapi Ih, ini Kak, ya, satu aja. nggak Kak mau Ica terima udah, jawaban. kakak bentar. Kak Ica Jadi tuh Umi ngomong, ini apa yang kakak apa bilang ya? itu juga diomongin Kak Ica. Jadi terlalu banyak yang ngomong, aku bingung. Kak Ica aja, Kak. Udah kerja. Bentar, Ya, Ben. jadi- Ini kan temanya ini. Temanya adalah batu menghapus dosa muslim. Ini gimana nih, Ben? Tunggu dulu, dijelaskan dulu pertanyaan kau tadi, Tristan. Udah skip aja. Ini kita kembali ke tema aja. Udah Nurifah. skip orang dicari Kita kok debat aja, ayatnya debat gimana aja sih? ini, temanya batu menghapus dosa. Gimana nih? Udahlah, Jadi keren kita nih. sambil tunggu Pak Erben cari. Ayo kita bahas tentang ini, batu Apa mau menghapus dicari dosa orang itu dosa kontradiksi? muslim. Gak akan ketemu Apa kalian. Tristan, ini room Kristen Tristan. Ini tempat kita belajar menjadi Kristen Tristan. Mana tahu kau dibaptis besok. Diam kau Tristan. Gue maunya dibaptis pakai api. Doakan loh. si Tristan dapat Roh Kudus Kak Ica. Kak Ica Oke. doakan aja. Perhatikan ya. Oke, Oke, ini saya jawab. udah dapat Tristan, udah dapat nanti baru ini Perhatikan, baru ke kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, Hah? yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang yang telah menerima Kristus Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosanya masa lalu itu diampuni. Namun sebagai manusia masih hidup di dunia, dan ia bisa saja jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, orang yang seperti itu harus didoakan supaya dia mendapati kasih karunia. Artinya di sini apa? Untuk itu, Yohanes menasihati agar kita saling mendoakan apabila kita mendapati saudara kita jatuh dalam dosa. Sebab tidak ada gunanya dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu dosa yang di luar menghujat Roh Kudus, karena dikatakan di surat Yohanes lain, dosa yang tak diampuni itu kan dosa menghujat Roh Kudus, di surat lain dikatakan. Jadi itu dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Contoh, saya kasih contoh Ito Ica ini udah ditebus oleh Yesus dia, tapi dia berdosa, maka kita doakan
supaya dia jangan hidup di dalam dosa, supaya lekas dia sadar. Tidak mendatangkan maut lagi dosa itu. Kenapa? Karena dia sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi kalau dia terus-menerus hidup di dalam itu, maka dia dikuasai dan dia akan mendapatkan hukuman juga. Jadi kita doakan, itu artinya. Oh, berarti ini mirip Islam ya? Lu lama-lama syariah juga, Ben? Masuk ke Mana masuk di ada neraka mirip Islam? dulu. Amit-amit bro. Lu Mohon kenapa sih maaf. ngikutin Hukum dulu. Kalau sama Ngapain ikuti Islam? Gak ada hubungan. menyamakan ke apa Dia arti bilang bagi dihukum dulu. Baru dia- Satu-satu lah ngomong. Oh, mana ada, jangan framing. Satu-satu lah ngomong biar Jadi, enak. Aku lagi cara. belajar loh ini sama pendeta Erben loh. Satu-satu lah. Mana ada mirip Syariah, Islam? Erben, dia mulai syariah. Kalau Islam Aku juga mirip mau Kristen tanya lagi wajar. Bang Erben. Kak Ica, aku boleh nggak lagi bertanya? Aku jadi dapat pertanyaan baru nih, boleh nggak? Jadi Boleh. kalau nggak mungkin Kristen ikut Islam. Tanya Bang orang Erben, Islam boleh baru nggak? Mau datang Dia nggak mau 600 nggak? tahun kemudian. Amit-amit. Udah mulai kayak Islam ini, Erben. Tapi Ini. kalau- Enggak sama ikut Tristan. Kristen, Enggak, jangan. itu Biarin, baru. biarin Tristan. Gini Tristan, tadi kan aku... Kak Ica, pede dengan Al-Quran kamu. Gantian dong Kak Ica, aku juga mau tanya sama Bang Erben lagi. Silakan. Nah, tadi kan Bang Erben bercerita tentang Yesus itu adalah inkarnasi dari firman yang transenden. Ya, kemudian dia menjadi imanen. Nah, pertanyaan aku selanjutnya Bang Erben, ketika Yesus menjadi imanen, lalu dia naik ke surga, dia tetap imanen atau menjadi transenden kembali masuk ke dalam Allah Bapa? Gimana itu Bang Erben? Yesus di surga tetaplah dia sebagai manusia, tetapi dengan tubuh yang dimuliakan. Oh, berarti Jadi tetap imanen. Yesus ketika di surga, dia tidak menjadi Allah Bapa, dia tetap sebagai inkarnasi firman Allah. Lalu yang berkuasa di surga siapa? Bang Erben Bapa atau Yesus yang imanen itu? Bapa tetaplah menyatakan kepenguasaannya itu melalui Kristus. Namun Jangan bilang dengan- Bapak pensiun loh Bang Erben. Maksudnya Bapak Mana tetap menjadi ada Tuhan. Bapak pensiun. Yang mengatakan Bapak pensiun itu kan Makanya beda. yang disembah siapa nanti di surga Bang Erben? Yesus atau Bapak? Manusia tetap menyembah Allah yang transenden, yang menyatakan kemuliaannya secara sempurna di dalam Yesus. Oh, berarti yang disembah Yesus nanti di surga. Loh, kita menyembah Allah Bapa sampai sekarang. Nah, Yesus jadi apa di surga? Yesus sebagai Raja segala Raja, sebagai Mesias Allah. Oh, jadi bukan disembah Yesus nanti di surga. Disembah sebagai Mesias, sebagai firman yang dalam Berarti ada dua yang Al-Quran. disembah dong, Bapak sama Yesus dong. Iya, Yang iya. Jadi dengarkan Oh iya, ya. kata Kak Ica. Dengar dulu, Oh. dengarin. Iya, kata Aisyah loh. Iya Dengar loh. dulu. Tetapi berbeda Bukan hanya berbeda dua. ininya. Orang berbeda Kristen ketika konteksnya. dengar dulu, ketika orang Kristen menyembah Allah Bapa, sudah pasti menyembah firman dan rohnya. Namun Iya. berbicara di dalam kerajaan surga yang kita lihat itu kan Allah yang menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi kita nanti bersama Kristus di surga. Iya, Bang Erben bersama Yesus sebagai Raja di surga menyembah Iya. Bapa. Yesus menyembah Bapa enggak? Yesus sebagai hamba yang memuliakan Bapa. Nanti bisa kita baca itu di 1 Korintus 15. Wah, dia Bahkan hamba Yesus- nanti di surga, Bang. Loh, makanya kalian ini selama ini kemana? Makanya kalian jangan Jalan-jalan terlalu Bang aku kemarin ke Bali. Berarti dia Makanya. hamba nanti di surga. dengarkan. Kita baca ya. Ya. 1 Korintus Lebih utama 15. dari segala yang diciptakan. Ayo lanjut. Perhatikan. Pak Tristan. 1 Korintus 15 ayat 24. Perhatikan sampai 28. Kuasa Yesus diberikan Kemudian kepada lagi. tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Perhatikan di sini apa? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Dikatakan ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Kalau Ya. dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan,
teranglah bahwa Ia, Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa itu tidak takluk kepada Yesus. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Ia sendiri, Ia, Yesus, sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, di bawah Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Berarti ada hierarki ya Bang? Di Yesus di bawah Allah Bapa. Enggak, kamu jangan preming. Loh, katanya dia Bahasa ditaklukkan hierarki, di kita bawah nggak Allah bicara Bapa. hierarki. Dengarkan. Loh, kalau ada di bawah Berbicara. ada di atas dong Dengar Bang. dulu. Itu hierarki loh. Dengar. Nanti kamu kan udah ada Bentar. giliran tadi. Makanya kalau kalian kan tugasnya kan memframing. Bang, kan aku kalian bertanya, dijawab, kalau tapi bertanya framing itu, kemana-mana. Dengarin. kalau memframing itu, Dengar aku dulu. menuduh yang tidak Abang Dengar ceritakan. Dengar Bang Erben, dulu, dengar. sabar lah Bang, Abang pendeta loh. Saya nggak pendeta. Bu Rifa salah. Ketika ada kata dong tadi tanda tanya belakangnya. Perhatikan ya. Oh gitu. Namun kalau segala sesuatu telah dilakukan di bawah Mirip. Kristus, Turunin juga. Ia, Kristus sendiri sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Berarti Supaya Yesus di Allah- bawah Diam Bapa. dulu. Oh iya, sabar Supaya Bang Allah Erben. menjadi semua di dalam semua. Artinya apa? Bahwa artinya? Bapa itu menyatakan kepenguasaannya secara sempurna melalui Yesus Kristus. Jadi yang berkuasa siapa? dengar Bapak dulu, atau Yesus? Iya. dengar dulu, Ya, dengar. aku sabar banget ya menghadapi Bang Erben ya. Iya. Dengar dulu Oke, nih. jadi berbicara tentang Yesus itu harus dilihat dari dua naturnya. Dengarkan, kalau dari sifat atau hakikat keallahan Yesus, maka Dia setara dengan Bapa karena Dia firman. Tetapi kalau berbicara di dalam kemanusiaan, maka Yesus itu adalah hamba, bahkan utusan, Mesias Iya, di surga yang jadi apa, Bang? diberikan Jadi hamba atau kepenguasaan jadi kepada Tuhan? Yesus. Biar dijelaskan nah, baru menanggapi. Yesus itu menyatakan Bapa menyatakan kepenguasaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan berbicara hierarki di situ, tapi Berarti berbicara Bang Erben, Bapa. Bapak tidak pernah menampakkan diri sampai kapanpun ya dalam Kristen ya. Bapa itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 ayat 16. Wah. Allah itu terang yang tak terhampiri. Berarti Yang Bapak dilihat tidak pernah malaikat. kalian lihat. Nanti kalian nggak pernah lihat Bapak ya. Kayak mana bentuk Bapak kalian nggak Ya, pernah kami lihat ya. melihat Bapa di dalam kemuliaan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Itu kan firmannya 1 Bang. Timotius. Itu kan logosnya yang jadi Ya nggak manusia. apa-apa, itu sudah cukup. Sudah cukup. Iya, kalau mah cukup bukan itu. Kalau Bapak itu kan dengar, bentuk. Ya kalau cukup itu kan alasan apa? Itu kan perspektif Oke, maksud kita aku baca gini. ini 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Nah, bisa nggak Bagi dikatakan orang setara itu Bang? dan Setara dengan kuasa Yesus? yang kekal. Setara nggak itu dengan Yesus? Sementara Yesus sendiri punya sisi kemanusiaan, Bapak. memiliki dua kodrat. Nah, Bapak punya dua kodrat nggak? Kealahan Yesus itu setara dengan Bapa. Tetapi Setara- hakikat kemanusiaan Yesus adalah manusia yang benar-benar sempurna. Nah, Yesus Mana ketika lebih mudah? bentar Bang, bentar. Ketika Yesus di surga, dia itu setara dengan Bapa atau tidak? Itu pertanyaannya. Yesus tetaplah inkarnasi firman dengan hakikat kemanusiaan. Dui kodrat Yesus tetaplah ada di surga. Bedanya Yesus dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dibatasi ruang dan waktu, tubuh yang kuasanya Naturnya sempurna manusia. dan nyata. Naturnya manusia, Bang. Manusia, kemanusiaan yang sudah dimuliakan. Contoh ketika Yesus bangkit dari kubur itu toh, kan masih ada tubuhnya, ada tulangnya. Bahkan Berarti Yesus nanti di dipegang-pegang surga ada tulang juga. ya ada tubuhnya, Adalah. tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan namanya. Kalian kok jadi malaikat, Bang? Yesus ada tulang, kalian kok Mana ada jadi ada kami malaikat? jadi malaikat? Kau jangan Kristen framing jadi dalam nama malaikat. Yesus. Nggak ada orang menjadi Krista, malaikat. Belum kelar, ini biarin dulu. nanti Aneh saya kamu itu. jelasin.
Bukan aku yang aneh, kawan-kawan abang. Bentar loh, abang menfitnah terus manusia loh. jadi malaikat. Nggak sabar. Kawan-kawan Kalau abang yang hidup seperti bilang. malaikat iya, tapi bukan menjadi malaikat. Seperti malaikat ada tulang Ya, nggak seperti malaikat? malaikat bukan malaikat. Kau ngerti nggak seperti malaikat? Ya, Seperti malaikat makanya itu aku tanya, apa? kok Tidak pendeta kawin marah-marah dan terus? tidak Kan aku mau mawin. belajar. Jadi Ini loh, di Bang. surga itu kata Yesus tidak ada WKWK pecah-pecah gelas. Iya, nggak apa-apa lah. Nanti nggak ku bahas ada. itu. Nanti ku bahas itu. Oke. Nah, kata Bang Erben, Yesus sendiri punya tulang, punya daging, walaupun mulia. Nah, kalian udah, nggak mengatakan bahwa kalian seperti malaikat. Pertanyaannya, Mana apakah ada malaikat kami punya seperti tulang? malaikat? Makanya Ica, Bukan. kalau orang ini kan Ica. Kan aku juga diskusi 4 kalau tahun udah dengan kawan-kawan framing kayak gini kan nggak enak. Bukan framingku, Sekarang kawan-kawanmu dengar. yang bilang. Uni Katanya Riva. nanti. Oi, Oke, Nah, tolong. dengar, oke Uni ya. Riva, dengerin dulu. Jadi Nah, teman-teman muslim yang ada di bawah, Yesuslah satu-satunya yang sudah membuktikan dia hidup sempurna tak berdosa, membuktikan bahwa dia mampu mengampuni dosa, membuktikan bahwa dia mengalahkan iblis, membuktikan bahwa dia mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia mulia, membuktikan bahwa dia sempurna dan naik ke surga, membuktikan bahwa dialah nanti yang menyatakan kemuliaan Allah secara sempurna di surga, dan kita menyembah dia menjadi raja segala raja kita, dan membuktikan bahwa dia yang datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Artinya Tugas Bapak teman-teman, di surga apa dengar kalau dulu. gitu? Teman-teman yang 866, kalau ada manusia yang levelnya bisa mengimbangi Yesus, layak kamu ikuti. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dibuat, dikerjakan oleh Yesus, hari ini juga tinggalkan. Betul ya, Ikutlah Yesus betul ya. yang sempurna, Betul yang ya. mulia, Bang Erben yang bilang. sudah ada di surga. Ikut Enggak, aja. kata Bang Erben, kalau Jangan ada yang sama ragukan seperti lagi Yesus. Kristus. Siap. 861 Ya. orang di bawah Baik. ingat. Saya buktikan. Yesuslah yang mati, bangkit, Saya- mulia, Gantian naik ke dong. surga, menjadi Lima raja khotbah. segala raja. Di surga kita hanya melihat Yesus dalam kemuliaan. Yang lain tidak ada seperti Yesus. Bang Erben Selamat jangan tinggal. tantrum lah. Ada murid-murid Yesus juga menjadi hakim, duduk di singgasananya Loh, masing-masing, Bang Yesus, Erben. murid-muridnya menjadi hakim, menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Dan mereka juga menerima kuasa penghakiman itu dari Yesus. Nah, Jadi Yesus menjadi sekarang hamba. Sama lah, ikutlah Yesus kan juga murid-murid hamba. Yesus yang menjadi hakim bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Jangan ikuti nabi atau manusia yang akan dihakimi oleh Yesus dan murid-muridnya. Yesus kan Nanti sudah di dihakimi, kedatangan kalian Bang. kedua. Bang, Yesus kan sudah dihakimi di dunia, Bang. Dia sudah Mana ada dibunuh. Yesus dihakimi? Tuh dibunuh, dihukum. Loh, justru sekarang Dijadikan berdosa. teman-teman, kalian harus pikirkan, siapa manusia di dunia ini yang kematiannya bisa mengampuni dosa kalian selain Kalau bisa Yesus bicara- Kristus? Kematian Yesus itu membuktikan bahwa kasih Ada. Yesus yang sempurna Kok telah Bang Sakti mengampuni dosa, Bang? manusia. Bang, ada telah Bang, yang mendamaikan mengampuni manusia dosa, dengan hewan Allah. Bang, hewan kurban, hewan Tidak domba yang ada dibunuh pada zaman Bani dosa Israel, tidak dibunuh pernah menghapus dosa. diampuni oleh hewan kurban. Ada. Hewan kurban Ada. yang dilakukan oleh orang Israel adalah pengharapan akan Mesias sebagai Loh, penebus. kan di imamat Bang, penghapus Bukan dosa itu hewan. kan dengan menebus, dengan Hewan itu membunuh domba. dilakukan untuk menantikan pengharapan akan Aduh, kurban Bang Erben yang lupa ya sempurna sama perjanjian yang lama. dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oke, tidak ada hewan Ye. Allah mengampuni dosa melalui iman yang dilakukan Ada. oleh orang Israel melalui Ada. kurban. Oke. Orang Israel, kata abang kan gini, tidak ada satupun yang mati menghapus dosa loh. Ada, Yesus setara dengan hewan kurban yang ada di perjanjian Nah, lama, itu Ica, Bang. ini penghujatan itu Ica, Kan masa bilang aku, dibiarkan loh dihujat? kok penghujat? Yesus bergelar anak domba kan? Menghujat. Yesus kan bergelar anak domba, gimana sih? Ya gelar anak domba ini kalau itu Nah. bicara tegas kayak gini nggak enak. Kok aku dituduh menghujat? Masa Padahal dia kalian, menghujat? Bang Erben Nanti bilang, kalau ku balas balik. Uni Nggak Riva. ada aku menghujat, Ica. Allahmu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa Nggak menyelamatkan apa-apa. kalian dari Itu kan neraka. tuduhan, nggak Kalau apa-apa. nggak ada orang Yahudi dan Nasrani, nggak ada apa-apa, itu hadisnya. tuduhan, itu tuduh, iya Mana? nggak apa-apa. Oke, Amsal kita baca 21:18. hadis. Ica, oke ya. Bentar, teman-teman, nih bentar-bentar. Tadi Kita baca hadis kembali dulu ke satu. topik yang tadi ya. Kita kembali ke topik yang tadi yang menyatakan Iya. Uni Riva tadi bertanya, apakah
Yesus pada saat menjadi manusia itu menjadi apa? Nah, tetapi tadi sudah dijawab dengan tegas sama Bang Erben bahwa Tapi Bang Erben banyak framing Kak Ica, dia banyak nuduh-nuduh. Tadi kan aku tanya gini, ketika Yesus di surga itu, dia jadi Tuhan apa jadi manusia? Bang Erben bilang jadi hamba, terus dibilang jadi raja. Yang mana sebenarnya hamba atau raja gitu loh? Nah, makanya tadi pada saat itu Erben menjelaskan Uni Riva jangan nyerocos. Bukan, Iya, dia kemana-mana. Dia kemana-mana dari Tidak ada tadi. kemana-mana. Makanya Tadi jangan sudah ngerocos. dijelaskan. Lah, Bang Erben lebih merocos dari aku. Tadi Iya. sudah dijelaskan, makanya kenapa saya bilang itu karena mungkin saya orang Kristen ya, jadi saya menangkap apa ucapan dari Bang Erben. Nah, tetapi pada saat itu Uni Riva menyangkal Menyangkal yang mana? menyangkalnya, oh berarti tubuh apa namanya Yesus itu hamba, berarti nah Kan Bang Erben yang bilang, Kak. iya memang betul apa yang dikatakan itu Erben dan Iya, apa dia yang hamba. menjadi hamba ya itu pada saat menjadi manusia. Lah kan dia juga manusia di surga kata Bang Erben. Manusia yang Berbeda dengan konteks. hakikat Surganya itu berbeda mulia. konteks. Yesus pada saat di surga Inkarnasi itu firman. inkarnasi firman. Nah, waktu di surga dia jadi hamba atau manusia? Itu aja jawab, selesai perkara Loh. kita. Dia menjadi Mesias, Raja segala raja. Nggak. Mesias itu artinya apa? Yesus di surga menjadi imam besar agung. Yesus Nah, berarti di dia surga masih menjadi raja hamba nggak segala itu? raja. Masih menjadi hamba nggak itu? Mesias itu ya harus. Iya, akan aku cuma Memang tanya, dia Mesias masih itu tetap hamba nggak Loh, di bumi dia hamba melakukan seluruh kehendak Bapa. di surga? Iya. Di surga dia juga menyatakan. Ya sudah, berarti kan hamba kalau juga. Ya sudah, lebih Ya bagus sudah, ikut selesai. Yesus hamba yang sudah di Tadi surga Uni Riva ya, pertanyaan daripada Uni Riva ikut Nah. manusia hamba yang masih di kuburan. Aduh, Henok itu hamba juga di surga juga Bang Oh, Erben. Henok nanti di Wahyu pasal 11 akan datang dengan Elia di akhir zaman untuk mati. Hebat kan Henok, menggenapi turun naik surga firman dia. Tuhan. Wahyu pasal 11, oke. Iya. Jadi jangan ikut manusia yang di kuburan yang tidak bisa mengampuni dosa. Buktinya Musa Ikutlah diikuti Yesus, orang kok, Musa Nabi manusia. Israel. Di kuburan juga dia. Musa tidak pernah diikuti sebagai juru selamat yang membawa manusia ke Loh, surga kalau juru yang selamat kan mengampuni artinya dosa. Mosia, Bang. Mosia banyak. Ada Kores, ada Ehud, Mana banyak. ada? Loh, kok nggak ada? Nih saya tunjukkan Mesias dalilnya ya. satu-satunya yang datang dari surga hanya Yesus. Loh, kata abang nanti yang Elia lain. turun lagi, Henok. Iya, Katanya datang. gimana Wahyu sih? 11, dua orang Iya berarti suci kan Henok turun dari datang. surga dong. Berarti sama kayak Yesus. Datang dari langit, Dari- oke. dari langit atau Jadi- surga? Jadi sekarang Nabi Muhammad nanti turunnya di mana? Tapi Bangkitnya Nabi Muhammad kapan? kata kalian tidak sama dengan Elia. Saya bicara tentang kitab Ya kalian udah, yang Nabi adalah Muhammad Yesus sama kapan dengan Henok dan bangkit, Elia. Rifa? Ini yang menghujat sebenarnya Bang Muhammad Erben. kapan bangkit? Saya bertanya tentang Bible, Bang Erben menghujat ke Al-Quran. Gak apa-apa sih, saya Ya sabar udah, kamu aja. rocos Memang gak bisa. terus. Bang Erben juga nyerocos. Oke ya, jadi sudah terjawab semua ya. Ya terakhir Silakan Kak Ica, kalian terakhir. renungkan aja. Kata Bang Mau Erben ikut begini, Yesus yang adalah sudah di hamba. surga atau ikut manusia yang di kuburan. Silakan mikir aja mikir. Iya, kalau kita bicara tentang yang di kuburan, Yesus itu pernah di kuburan loh Bang 3 hari. Nggak usah Iya, macam-macam lah. lebih bagus ikut Yesus yang pernah dikubur daripada Nabi ikut Muhammad juga orang bakalan yang nanti terus-menerus dibangkitkan. dikubur. Bang, gini loh Bang Itu. Erben. Abang itu Iya. berbeda lah. Kalau di dalam iman abang, yang dikubur Ya, itu nggak Tuhan. apa-apa. Kalau di iman Ikut. kami manusia biasa yang dikasih wahyu, Nggak yang namanya apa-apa. Nabi Muhammad dikubur itu hal Di yang dalam wajar. ajaran Kristen Kalau Tuhan memang dikubur baru nggak wajar, Tuhan Bang. Kalau Yesus. manusia wajar. Tapi Allah Bapa tidak pernah dikubur, tidak pernah mati. Nah, makanya Tidak sembah pernah Allah menjadi Bapa apapun. saja, Bang Erben. Allah Bapa aja sembah, Kita ngapain tidak yang pernah bisa mati? mengenal Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Karena Betul. satu-satunya yang datang dari Allah Bapa hanyalah Sang Firman menjadi Malaikat manusia. gimana? Malaikat gimana yang berfirman? Malaikat itu bukan dari Allah Bapa datangnya, tapi itu dari mana? pelayan utusan. Lah, Beda berarti- dengan Yesus firman-Nya sendiri. Tunggu. Ini dalil segala sesuatu datang dari Allah gimana dong? Loh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa. Hanya Sang Firman yang Lalu pernah. Bang, dalil Dia yang mengatakan segala menyatakannya. sesuatu dari Allah itu gimana? Loh, segala sesuatu dari Allah artinya apa? Itu bicara penciptaan. Seluruh ciptaan itu diciptakan oleh Dia.
Berarti segala sesuatu diciptakan. Yesus berarti diciptakan dong kalau segala sesuatu. Oh, Yesus firman yang menciptakan. Udah tadi dijelaskan. Yang menjadi hamba. Nih, Kalau baca ya. kamu 1 lagi Korintus, Bang. ketakutan, Bang bawa jangan. ayat nih, 1 Korintus pasal 11 Nggak nomor 12. ada. Oke, Sebab bentar dulu. Itu Unirip apa? Ica ganti yang lebih cerdas. Ini loh Bang, Itu sebab aja. sama Dia seperti framing perempuan aja. berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi bukan cuma Iya, Yesus. berasal di situ artinya semua diciptakan oleh Allah, betul. Iya, makanya. Yesus juga firman. Firman berasal dari Allah. Firman di Nah, ya dalam diri Allah. udah, segala sesuatu Yesus dari kan ngomong, Allah. aku datang dan keluar dari Bapa, betul. Nah, sama seperti perempuan dan laki-laki, maka segala sesuatu dari Allah tuh. 1 Korintus Udah. pasal 11 nomor 12. Kalau manusia jelas diciptakan oleh firman Nah, Allah. katanya Yesus Kalau firman manusia. Allah menciptakan manusia. Yesus kan manusia. firman Allah. Yang menjadi Itu beda, manusia ya. kan? Ya siapa bilang Yesuslah manusia satu-satunya yang tak berdosa, maka ikutlah yang tak berdosa. Loh, emangnya Jangan Henok ikuti berdosa, yang Bang? penuh dosa. Henok berdosa nggak? Henok nggak pernah bisa mengampuni dosa sampai hari ini. Tidak Loh, ada mengampuni manusia di dosa, dunia yang murid-murid mau Yesus ampun juga atas mengampuni dosa. dosa, Bang. Coba Murid-murid Yesus. siapa ya dosanya yang diampuni oleh Henok? Coba. Oke, murid-murid Yesus ya mengampuni dosa kata Loh, Yesus. sekarang Kalau Henok, kamu Henok mengampuni dulu, Henok. dosa, Siapa manusia yang sudah dibawa oleh Henok, dijamin oleh Henok masuk surga? dia Coba. kan masuk surga, dia kan tidak berdosa. Siapa yang dijamin dia bawa dia bisa membawa Murid manusia Yesus, masuk kan aku surga? Di bilang mana yang tertulis? mengampuni dosa murid Di Yesus. mana tertulis Henok bisa menjamin kau masuk surga? Bang, tidak ada juga tertulis di mana Yesus di umur sekian-sekian. Kalau Abang tanya begitu, Lah, kok yang lari? loh, Kok lari ke aku situ? bawa yang Masih bicara lain. Henok, Kata lari Yesus, kemana-mana. ya murid Yesus mengampuni dosa. Ini dalilnya dalam Udah, dalam lebih Yohanes hebat. pasal 20. Yesus bisa murid-muridnya berkuasa mengampuni dosa, lebih Ya, saya hebat. bacakan. Maka kata Yesus Sekarang, sekali lagi, saya tanya damai samamu, sejahtera bagi kamu sama seperti sesembahanmu Bapa siapa yang mengutus sudah aku. diampuni dosanya masuk Sabarlah, surga? Bang. Coba. Saya kan bacakan dalil. Uni Ripa, Damai sejahtera. siapa manusia orang muslim Bang yang Erben sudah tuh nggak diampuni sabaran. dosanya dan sudah masuk surga? Coba. Nih, dengar dulu. Namanya Memangnya satu siapa orang orang aja. Kristen yang udah masuk surga? Orang Kristen yang Siapa sudah yang masuk masuk surga? surga. Siapa orang Yesus Kristen yang udah masuk ngomong, surga? hari ini engkau Ya, Bang bersama Erben aku lucu, di Kak. Dia nanyanya, Firdaus. siapa orang Islam yang udah masuk surga? Katanya, aku balik lah. Siapa orang Kristen yang masuk surga? Tunggu, aku jawab dulu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Oke, diampuni. mantap. Dan jikalau Oke. kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti murid-murid Yesus pengampun dosa. Apa bedanya sama Oke, Yesus? murid-murid Yesus diberikan kuasa untuk mengampuni dosa oleh Lah, Yesus juga diberi kuasa. Yesus. Dijelasin, Uni. Sekarang Nabi Muhammad siapa yang sudah diampuni dosanya? Loh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kan kalau Nabi Muhammad ya bilang gini, sudah, berarti kalau saya ikutlah memaafkan Yesus. dosa orang, loh, Ikutlah murid-murid Yesus yang Ya bisa udah, sembah. mengampuni Berarti dosa. murid Yesus juga Jangan Tuhan ikut dong. orang yang tak bisa mengampuni dosa. loh berarti murid Yesus juga Tuhan dong sama seperti Yesus. Oke, terima kasih Uniripa. Ikutlah Bang para Erben. rasul Pak. yang diberikan Yesus kuasa mengampuni dosa. Iya, Jangan berarti ikut murid-murid rasul Yesus menurut yang Bang tak Erben bisa sama- mengampuni dosa. Nggak, Itu kalau aja seandainya sederhana mengampuni saya. dosa berarti Tuhan nggak Bang Erben? Berarti patut disembah Loh, nggak? kalau Tuhan Yesus yang memberikan kuasa itu ya hak dialah. Lah Yesus kan juga diberi kuasa Bang Loh, ya Erben. nggak apa-apa. Kalau Yesus diberikan Allah kuasa dan Yesus juga berkuasa memberikan kuasa Ya, itu, apa kenapa rupanya? bedanya begitu dengan manusia Apa yang rupanya lain? pusingnya? Dengan Loh. Henok Yesus tidak berbeda. Yesus naik ke Loh, surga, Henok mana naik ke Henok? surga. Coba Henok itu siapa yang sudah pernah nggak Henok ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak Loh, ada seorang pun yang sampai ke Musa surga pernah kalau bilang. tidak melalui aku. Musa pernah Coba, bilang. di Oke. mana Musa ngomong aku jalan Oke, aku kebenaran dan jawab. hidup, Ya tidak udah, diam ada ya. seorang pun yang Diam. sampai ke surga kalau Diam. tidak melalui aku. Mana? Diam Coba. dulu, baik. Musa lebih hebat daripada Yesus mengata bahwa aku adalah aku yang mengutus aku. Emang Musa Tuhan? Mana? Aku adalah aku itu Oke. kepada Yahweh, mengutus Tunggu dulu. aku itu kepada Musa. Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Musa kan? Loh, jadi gini, kalau kamu, makanya saya bilang, kamu kayak apa? Kayak si Billy, nggak tahu bahasa Indonesia, baca itu. Loh, Di katanya ayat begini. atas dikatakan, siapakah namamu? Aku adalah aku. Nah, Kemudian yang berkata Musa siapa? mengatakan, Musa bukan? aku adalah aku, artinya Yahweh, mengutus aku di situ Musa. Kamu membaca Mana? juga Coba, baik, ya, Bang coba Abang buka teks Aduh, baca. interlinearnya. Bagaimana Loh. penjelasannya?
Itu udah jelas. Aku adalah aku pertama itu menuju kepada Yahweh yang bicara memperkenalkan diri siapa? sebagai aku adalah aku. Yang bicara siapa, Kemudian coba? mengutus aku. Artinya gini, Musa ngomong, aku diutus oleh Allah yang memperkenalkan diri aku adalah aku itu. Itulah yang mengutus aku. Abang kan Itu bilang maksudnya. begini, di mana Musa Udah. pernah berbicara seperti Rocky Yesus, Gerung, aku adalah kau jalan baca ke-" yang bagus, Duh, baca yang sabar dong. bagus. Saya baca loh Jangan ini. kau kayak oneness, makanya gini ya. Kok oneness? Kau itu kok jadi kayak oneness kau Ih, kok kuliah. nuduh-nuduh oneness, ih. Jangan Bangga lah kau jadi suzon. Islam. Jangan kau Namanya kayak Uni. oneness. Pemahamannya mirip orang-orang Oneness, Oneness yang Ya, memahami tapi ayat jangan itu nuduh-nuduh kayak oneness oneness. lah. Jangan Oneness suzon mengatakan lah. aku adalah aku yang mengutus aku katanya. Aduh parah. Iya, Baca janganlah dong. suzon. Teks dalam Ini loh. konteks. Aduh Bang parah. Erben parah. tuh jangan suzon lah. Kita nggak bawa oneness. Bang Erben kan sama aku. Kan Bang Erben Oke tuntut ya, saya aku. pikir Di Bu manakah? Niripa bertanya yang lebih produktif aja. Sekarang Ini kan aku tanya produktif sama Anda. pertanyaannya ini. Kan katanya begini. Ikutlah Yesus Di ma- yang sudah di surga. Loh, Jangan aku ikut ikuti Yesus lagi kok. manusia Aku yang ikut masih di Yesus. Siapa kuburan. bilang aku nggak ikut Yesus? Amin, ikutlah Yesus yang di Iya. Alkitab. Yang nggak aku ikuti Bang Erben. Bang Erben dari tadi nggak aku ikuti. Kata Oke. Yesus kan gini, dengar dulu. Bentar Bang Erben. Kan aku bertanya. Haleluya, Bang Erben haleluya. jangan gitu dong. Saya ini nanya loh. Kan gini kata Bang Erben, mana kalau Yesus pernah bicara akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan berarti kan jalan jalan adalah tujuan. Nah, Ibu lalu Ica, Musa aku izin pamit bentar ya. Aku bentar lagi masih Bang bisa. Erben jangan sebentar. pergi dulu, sabar menghadapi murid seperti aku yang nggak punya Roh Kudus Aku loh. mau ada 1000 orang ini yang apa ini? Bagus juga ini. Bentar dulu. Iya, Bang Erben tuh dulu itu ini Bang Erben sabar lah, aku lagi belajar ini. Mana tahu besok aku jadi Iya. pendetawati. Wes, kalian ini Amin. belajar. Bentar dulu, Kan Bang Ito. Erben kan guru, dia kan guru, dia harus belajar. Bang Erben juga harus belajar sabar dapat murid kayak aku loh. Nah, Bang Erben tuh bilang begini guys, yang agak aku rancu yang bias tadi itu sebenarnya begini Kak Ica. Bang Erben bilang bahwa Yesus ke surga itu masih manusia dengan tubuh kemuliaan, tapi juga hamba. Kan begitu. Lah, kalau Yesus adalah hamba dari Allah yang adalah segala-galanya nanti di surga, ya apa bedanya dengan manusia yang seperti kalian juga yang juga adalah hamba juga. Kalau dia adalah raja ya nggak apa-apa lah. Misalnya kayak kalian nanti di surga dirajai oleh Yesus, tapi kalian memuliakan Allah Bapa. Nah, kalau pertanyaanku kan begini, yang berkuasa sebetulnya di surga itu siapa nanti? Kalau Bapa ya sudah berarti ya sembah Bapa saja kan gitu. Kalau Yesus ya udah sembah Yesus aja kan gitu. Gitu loh Kak Ica. Paham gak sih Kak Ica maksud aku? Tadi saya paham dan Nah. tadi apa yang menjadi pertanyaan dari Unirifa itu udah dijawab sama itu Erben. Nah, dijawabnya itu dalam arti apa? Yang menjadi kenapa menjadi hamba pada saat Yesus pada saat menjadi manusia itu kan kenapa menjadi hamba kan sama. Nah, tetapi berbeda. Manusia biasa dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Berbeda konteks. Kalau kemanusiaan Tuhan Yesus itu kemanusiaan yang suci gitu loh. Nah, Iya, gini loh Kak Ica, aku mau paham baca. kalau kita bicara tentang Ini. oke, silakan. Itu Ica ini ada ini ayat luar biasa ya. Yes. Bang Lihatlah, Erben belum selesai loh. itu hambaku yang kupilih, yang Nah. kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yes. Jadi Yesus luar biasa. Dia diutus Allah firman-Nya sendiri untuk Iya melakukan betul, kehendak Yesus Bapa. luar biasa. Aku percaya Yesus Oke. luar biasa, tapi dia kan Oke, hamba. Dia Hamba hamba. satu-satunya yang adalah firman Allah yang menjadi manusia hanya Yesus. Kan segala sesuatu Dan memang dari hamba yang tak Allah. berdosa. Dan Pak hamba yang Erben, bisa segala sesuatu kan membawa dari manusia Allah, Bang. kepada kesempurnaan. Dia bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Iya, tetapi iya oleh dalam Allah Bapa. dalam Kristen iya, tapi dia diutus sama Tuhannya Bani Israel. Lah, lebih bagus diutus oleh Adonai Elohim. Biar Apa? lebih Karena Adonai Elohim Iya. bukan Allah Subhanahu wa Tapi Bang Erben taala. sudah mulai ke arahnya Karena Tuhan. Aku Kak Ica, aku nggak bisa Subhanahu diam wa juga. ta'ala Dia udah mulai masuk ke tidak Al-Quran. boleh dipanggil sebagai Bapa di surga. Oh enggak dong.
Karena gara-gara itu orang-orang salah paham. Contoh ketika kita bicara tentang Bapak, apa yang dimaksud dengan Bapak dalam perspektif Kristen? Coba jawab. Bapa itu artinya adalah dialah sumber. Nah, Dialah kalau yang begitu mengutus firman. nggak ada Dialah yang kaitannya mengutus dengan Roh Kudus. istilah Bapak yang kita pahami selama ini kan. Kalian Cuma gak pernah alegori memanggil doang kan. Allah itu sebagai Bapa. Allah kalian, sembahan kalian namanya Allah. Iya boleh, nggak Sembahan boleh loh kami dipanggil nama Bapak. keagungannya Emang dia bukan Yahweh. Bapak, masa disebut Bapak-Bapak Tuhan kami Beda nanti salah sekali. paham. Mantap. Iyalah. Haleluya. Beda memang. Kalau dalam Kristen kan boleh dipanggil Bapak. Bapak-bapak kan kesannya kan yang kita pahami Bapak-bapak sudah tua kan gitu, takut. Terima kasih teman-teman semua ya. Bentar dulu, Bang Jadi Erben. ikutlah Yesus yang ketaatannya sempurna. Yesus iya. tidak pernah mengajarkan atau memberikan wahyu untuk kepentingan dirinya. Tetapi Yesus memberikan wahyu Iya, saya untuk percaya keselamatan itu. dan kepentingan Saya manusia. percaya Enggak Yesus pernah itu adalah Yesus orang baik. ketika mengingini sesuatu turun ayat untuk keinginannya, tidak pernah. Iya, Yesus saya percaya. selalu menyampaikan kehendak Bapa di surga. Karena dia, Sebab Bang Erben, sempurna. Yesus tidak pernah katakan, melakukan. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus aku tidak pernah dan melakukan menyelesaikan kehendak pekerjaannya. dirinya sendiri, Bang Amin. Erben. Karena dia melakukan kehendak Bapa yang di surga, Bang Erben. Oke, jadi Yesus itu Ya, taat sempurna. wajarlah Yesus teman-teman, tidak ya. bisa bermacam-macam Bagus. karena dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri, Bang Erben. Dia melakukan kehendak Bapa, Bang Erben. Oke, sekarang mana lebih bagus kita ikuti? Yesus yang secara sempurna melakukan kehendak Bapa, atau ada orang ketika dia menginginkan sesuatu malah dia minta ayat dari sesembahannya Coba, untuk mana keinginannya. dalil bahwa seseorang itu pertama dia menginginkan lalu dia minta ayat untuk memvalidasi keinginannya? Mana dalilnya? Mana Saya tunjukkan nggak mau dalilnya? bahas itu. Aku takut Nah, bahas itu. kalau itu Tapi aku bisa tahu. tunjukkan dalilnya. Nah, aku bisa tunjukkan. Ada orang seperti itu kutunjukkan ya, bahwa ada seseorang yang ketika dia menyampaikan firman Tuhan untuk mendapat keuntungan. Mau dalilnya? Bentar ya, sabar. Kalau sudah mau framing, berhadapan sama aku. Bentar ya. Nah, jadi ada seseorang yang memang ingin dipuji ya. Minta dipuji teman-teman ya. Nih dia nih. Nggak lihat ah. Coba dilihat 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini baru minta dipuji, Bang Erben. Merampok, ayo merampok harta. Mari kita lihat. Ini itu Ica, ini orang dalil. udah kesurupan itu Ica. Bang Erben nggak bawa data tadi, cuma framing. Kalau aku bacakan data, beda kita berdua kelasnya. Ya. Oke, baca dulu datanya baik-baik. Di mana Ya. tadi itu ayat? Coba. Ya, baca dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 11. Ada 2 yang memang Korintus meminta pasal untuk 12 dipuji. ayat 11. Iya, kalau Perhatikan, Tuhan, kita baca ya. Tuhan Bang Baca. Erben Udah, dibandingkan. di mute. Kita Ya, baca baik-baik. Sabar. Nih. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, namun kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebenarnya. Sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa. Jadi Paulus ini menjadi rasul, ada tandanya, ada mujizatnya, ada buktinya. Jadi kalau ada rasul nggak ada mujizatnya, itu bukan rasul. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sungguh Siapa yang minta dipuji? Siapa minta dipuji? Gak ada di Satu sini lagi minta yang dipuji. tuh dia bilang seharusnya kamu kalian tuh baca yang benar makanya jangan Sebenarnya, dipelintir. aku Sebenarnya harus aku harus kamu kamu puji. Tuh minta minta dipuji. dipuji. Loh, gini kalau aku bicara gini, sebenarnya aku tuh harus Bang- kami puji sebab tuh minta keuntungan dipuji. meskipun Satu aku lagi. tidak berarti sedikit pun di Nah, dalam segala hal tidak dia kalah merasa terhadap tidak orang lain. berarti tapi harusnya dia dipuji kata Iya, dia. orang rasul, Tuh. ya wajar. Jadi Loh, kalau wajar. Paulus tidak Katanya nggak minta dipuji kok Loh. wajar. Gimana sih? Mana ada Paulus minta dipuji-puji di sini? Seharusnya aku kamu Sebenarnya. puji.
Sebenarnya aku harus kamu puji. Apaan itu? Nah, Aduh, satu lagi, baca satu lagi. dong. Satu lagi, 2 Bentar dulu Korintus. baca. Sebab dalam ini segala hal mana kamu di belakang dan dibandingkan dengan jemaat. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Tuh. Dan Oh ya, aku by tidak the way akan nabi-nabi merupakan palsu suatu bermujizat beban ya Bang bagi Erben. kamu. Bang Erben. Sebab bukan hartamu yang kucari, perhatikan. Paulus nggak pernah mencari harta. Bohong. Melainkan Ada nih, kamu ada. sendiri. Bohong. Sebab Ada nih. bukan 2 anak-anak Korintus yang pasal harus- 11:8. Dia merampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani Oke, kamu. Katanya bentar dia nggak mau dulu. harta. Oke, Perhatikan. dijelasin. Nanti saya baca konteksnya, lihat ya. Ya, katanya nggak mau Sebab harta, tapi dia bukan merampok. anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku makin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu? Ada melalui tuh, seorang dari ada. antara mereka yang kutus kepadamu? Ada. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi bersama dengan dia mengutus saudara yang lain. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Ada Tidakkah keuntungannya. kami 2 berdua Korintus hidup pasal 11 nomor menurut 8. roh? Oke, tidak ada di sini ya. 2 Korintus. Ada. Dia ada mengambil keuntungan. Bagi Korintus teman-temannya dia berapa? tidak mengambil keuntungan, tapi bagi 2 orang lain Korintus 2 berapa? Korintus pasal Baca. 11 nomor 8. Baca. Ayat berapa? 2 Jemaat lain telah kurampok. Uniri, Pak. Ayat 2 berapa? Korintus 11 2 ayat berapa? Korintus pasal 11 nomor 8. Sudah Oke, minta kita dipuji, baca. kemudian Bentar. merampok. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri dan meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Tuh, Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Justru di sini Paulus mau ngomong apa sama orang Korintus? Hai orang Korintus, aku nggak pernah mengambil apa-apa darimu. Kalau aku bisa tapi yang lain dia rampok untuk karena orang jemaat dari Korintus. Makedonia itu Dulu. dirampok di sini artinya itu apa? Bukan dirampok mengambil parang menyerang, bukan. Dia mengambil tunjangan, katanya nggak butuh keuntungan Perhatikan. tadi. Kok diambil Dengan juga? meminta tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi jemaat itu diminta oleh Paulus untuk memberikan dana supaya Paulus boleh melayani orang di Korintus, bukan untuk kepentingan Paulus makan minum. Loh, dari mana ketemu Bang sama Erben tahu kalau itu wanita-wanita, bukan enggak. kepentingan dia? Itu kan Lihat pengakuan ayat dia. berikut. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikianlah kebenaran. Jadi di sini justru Paulus itu luar biasa dia. Iya luar Dia biasa. memakai jemaat Demi yang melayani lain. orang-orang Korintus dia Oh rampok iya, orang bukan lain. itu. Iya. Kata merampok di sini bukan seperti merampok di sini artinya. Iya katanya kan dia nggak butuh Artinya harta. bukan Gini loh Bang Erben, merampok Bang dengan Erben, mengangkat aku ya, pedang. aku mau mencalon ya, aku mau mencalonkan diri jadi DPRD. Aku akan bilang di depan orang, demi kalian, aku terima sumbangan demi pembangunan masjid rumah kalian. Aku terima tunjangan dari Amerika loh, demi kalian loh. Nih aku mau jadi calon DPR nih ya. Terus aku bilang sama, aku misalnya mencalon di mana ya? Taruhlah di Klaten misalnya. Demi kalian ya Klaten, aku nggak pernah nyusahin kalian Klaten. Tapi demi kalian, aku terima tunjangan dari Amerika Serikat tuh. Tapi ya itu demi kalian.
Lah, apakah aku bisa dipastikan baik dan benar? Ya belum tentu lah, kan aku Kita ngaku cek sendiri, bukan orang lain yang kata-katanya. bilang. Apakah artinya Itu di terjadi ketika kita mau mencalonkan diri jadi presiden atau menjadi DPR. Demi kalian semua, demi mendapatkan perhatian orang-orang Korintus, demi mendapatkan perhatian orang Klaten. Wahai kalian penduduk Klaten, demi kalian loh, aku nggak pernah nyusahin kalian. Demi kalian, karena aku terlalu cinta sama kalian, tak terima itu sumbangan-sumbangan dari Amerika. Tahu-tahu bener nggak sumbangannya diambil sendiri apa dikasih sama orang Klaten? Tuh kan nggak tahu. Kan itu kan pernyataan sendiri tuh Bang Erben. Jadi kalau pernyataan pengakuan seseorang itu yang tidak bisa dihakimi sebagai kebenaran, bisa jadi cuman pengklaman. Masalahnya adalah Bang Erben bilang tadi dia tidak mementingkan kehidupan dunia. Lah ternyata dia menerima tunjangan ngaku-ngakunya untuk orang Korintus. Kan tidak bisa dipercaya sebagai pengakuan kebenaran toh. Contohnya seperti saya yang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR Ya, dong. ngomong Nah, terus. balik ke pertanyaan awal. Oke, terima kasih Bang Erben ya telah membuktikan kepada kita bahwa Yesus yang adalah manusia, yang tadinya adalah transenden menjadi Ini imanen, Ica kok dibiari ketika framing naik ke dia, surga Ica. pun menjadi Ica. imanen. Gini Terima loh, kasih. Oke. Udah Bang Erben udah lelah dia, udah capek ya. Oke. Iya, makasih. Aku turun Bang Erben. Enggak, ini maksud saya gini, saya bukan membiarkan, saya hanya membiarkan orang-orang yang maaf ya Uni Ripa ya, bukan saya bilang Uni Ripa itu bodoh ya, tetapi Ya, anggap aja lah saya bodoh. Barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, maka dia masuk neraka. Ada masalah, bukan. Maksudnya gini, Alkitab disamakan dengan ini kan firman Tuhan ya, disamakan dengan manusia-manusia yang seperti yang Uni Rifa nyatakan. Nah, aku di sini hanya mendengarkan ocehan-ocehan yang Oke. yang ini aja yang membuat aku wah gitu aja sih. Tapi it's okay gitu. Jadi makanya saya pikir kalau kita pendengar yang benar, kalau kita yang bisa punya akal sehat, pikiran yang ya setidaknya ini ya. Ya, aku kan nggak punya Roh Kudus, Kak. Wajar lah kalau aku nggak ngerti, Kak. Anggap aja lah gitu. Maka dari itu karena Uni Rifa nggak ngerti, seharusnya mendengarkan, bukan menjelaskan seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita mendengarkan, bukan menjelaskan. Kalau kita menjelaskan itu sama aja kita menjadi orang bebal seperti itu. Ya, nggak apa-apa lah. Kan aku harus memang jadi bebal. Kalau aku nggak bebal, maka kan menurut kalian aku baik. Nggak mungkin lah orang Islam menurut kalian baik. Nah, jadi gini Kak Ica. Berarti Sebenarnya kalau Uni Rifa mau begitu, berarti Uni Rifa nggak mau belajar. bukan mau begitu, tapi kan aku menunggu Yesus menjamah aku. Masa Yesus mendatangi Paulus bisa tobat, aku nggak didatangi? Aku nggak pernah membunuh. Ya, maka Kenapa dari dia nggak itu, datangi aku? misalkan Uni Rifa mau bertobat, mau dijamah Tuhan Yesus, harus mendengarkan. bukan Loh, menjadi enggak bebal. dong. Yesus yang memilih Kak Ica karena dia mendatangi Paulus benar mempertobatkan, sekali, Yesus bukan kita yang memilih. Mana dia pilih? Oke, Dia nggak ini- pernah datang. Tapi bukan Ini Datang dong. saya baca ya 1 Korintus. Dia yang harus pasal mendatangi 11 aku, ayat 8 memilih ya. aku, bukan aku yang memilih dia. Ada lagunya loh Kak Ica. Jangan memilih aku bila Ini, kau tak oke. mau setia. Yesus memilih orang-orang yang Kurampok. bebal. Tetapi kita Coba di sini itu cuma Ica, bawa-bawa. ini kita lihat ya. Kurampok Silakan. ini adalah kata kiasan. Sebab Paulus tentu saja bukan benar-benar merampok jemaat lain. Untuk menunjukkan bentuk kiasan ini, bahasa Indonesia masa kini menambahkan kata boleh dikatakan. Kita dapat juga mengatakan seperti orang-orang Kristen dari daerah lain, bahkan seolah-olah telah kurampok, atau aku justru seolah-olah telah merampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jadi ini kiasan, artinya apa? Paulus begitu mencintai jemaat di Korintus sehingga dia seolah-olah memaksa jemaat di Makedonia untuk memberikan dana kepada Paulus supaya Paulus bisa melayani orang Korintus, karena untuk melayani orang Korintus Tuh. itu membutuhkan biaya. Kayak pendeta Dan lah, ini- minta biaya buat memberikan Wajar, nggak apa-apa. Makanya Justru banyak orang-orang pendeta yang Makedonia, perutnya gede, kata pendeta itu lain jemaat tuh. dari Kaya-kaya Makedonia, mereka, bukan kasihan jemaat, lain miskin-miskin Korintus. jemaat. Seperti jemaat kerampok mungkin kurang wajar dalam bahasa saran, karena biasanya dirampok adalah orang. Untuk itu kita dapat menerjemahkan menjadi merampok orang Kasihan Kristen loh dari daerah lain. jemaat yang miskin Bang Erben dipaksa Itu bayar bahasanya jadi sepuluhan. gini. Kenapa Paulus mengatakan kata merampok kepada orang Korintus? Itu menunjukkan betapa Paulus mencintai orang Korintus, tetapi justru orang Korintus itu enggak menghargainya.
Di Makanya situ. aku bilang, Jadi itu harusnya Paulus itu cintanya adil. Ini dia mencintai orang Korintus tapi tidak mencintai orang yang dia rampok. Loh, Makanya mana adil ada. lah. Justru orang-orang Makedonia ini orang-orang luar biasa cinta sama Tapi Paulus. dia rampok, katanya dia minta Kata tunjangan dari merampok orang-orang di sini, itu. artinya apa di situ? Orang-orang Kristen daerah lain bahkan seolah-olah telah kurampok. Artinya apa? Jadi Ya, ini duitnya bahasa- dimakan lah, dibawa ke bahasa- Korintus. Jadi Paulus sepertinya gini, membahasakan seperti bahasa dibesarkan sedikit gitu Wah, ya. ngeri juga ya Bang Erben ya. Banyak Oh berarti iya, dulu tuh ya. wajar. Nggak banyak, nggak Jadi berarti. contoh. Enggak, itu ngeri loh Bang. Sedikit Kalau menambahkan. orang Batak ini ngertinya ini. Kalau di orang Batak aku boleh itu. nggak sedikit menambahkan itu Erben? Sedikit. Sebentar. Oke, silakan. Kayak Tambahkanlah orang Kak Ica. Batak. Biarlah Kalau Kak Ica orang bicara Batak, Bang Erben. dengarin. Kak Ica itu Sebentar penuh roh aja, kudus sebentar. loh Bang Erben. Kebetulan, Ah, bentar dulu. Sebentar, kayak gini orang itu Ica, kayak gini kan. Ya, silakan. Kamu tidak lihat bapak dan mamamu ini di ladang sana udah habis dimakan nyamuk untuk sekolahkan kau. Padahal belum habis nih dimakan nyamuk, tapi dibilang habis dimakan nyamuk. Buktinya berarti Paulus kayak orang Batak ya Bang? biasa kayak gitu bahasanya. Iya. Nah, so Paulus kayak orang diberi Batak, kodo, ya. nah tua-tuam di hutan, nah habis di harati rongi di balian. Habis Bayang aku katanya, kalau padahal Paulus belum ngomong habis. kayak gitu ya. Kira-kira Oh begitu Korintus, maksudnya ini. gak habis orang Ini kurampok, orang kelen. bahasa seorang ayah kepada anak ini. Betul itu Ica ya. Nangi beri ko nga habis be kulit ni tua-tua mi di harati yakka. Ahai di por ngisi tiki ma buat kopi ya sebuah sekolah langsung ini mau marmiam-miam bubang ko gitu. Jadi itu bahasanya ini seorang ayah yang menggambarkan betapa dia mencintai. Ah itu, jadi kalau kalian nggak ngerti lagi ya walau alam lah. Itu Ica udah ngerti kan? Karena orang kampung ya, Udah kan Ica, itu. udah Kak Ica itu dia punya roh kudus, paham lah dia gimana Bang Erben Oke, ini. ini Oke, Uniri puji Pak. Tuhan. Tapi biarlah dia menjelaskan dulu. Bang Erben pun menghalangi dia. Mana tahu dia jadi pendeta. Lanjut Kak Ica. Amin. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, kamu ini siapa? Umat yang kesusahan, yang memerlukan bantuan ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Nah, makanya enak jadi Paulus, dia dicukupkan tuh Kak. Oh iya. Ya, enggak intinya kan gini kata Bang Erben kan tidak ada keuntungan dari menginjili, tapi Paulus kan akhirnya dapat keuntungan Kak, dicukupkan dia dari saudara-saudaranya. Sabar dulu. Nah, ibaratnya begini loh ini Uniripa. Ibaratkan ini kan tadi Uniripa menyatakan pendeta atau apa namanya yang meminta perpuluhan. Nah, jemaat-jemaat itu yang itu mungkin bahasanya ya sedikit agak tidak menyenangkan ya. Tetapi di situ orang-orang yang mempunyai kelebihan, ibaratkan mereka tuh mempunyai uang kelebihan gitu. Nah, itu dimintai perpuluhan seperti itu. Nah, bicara perpuluhan ya teman-teman ya, kita bicara perpuluhan. Bukan berarti pendeta-pendeta itu untuk ini bicara tentang oknum juga ya, karena Uniripa menyatakan banyak tuh pendeta yang perutnya buncit begini segala macam. Nah, ini aku mau membantah seperti itu. Nah, di situ pendeta itu meminta perpuluhan bukan merampok, minta uang lu enggak, tetapi di sini di perpuluhan itu untuk membicarakan apabila ada uang berlebih yang kamu punya. Nah, di situ dikumpulkan supaya orang-orang yang menerima, orang-orang yang membutuhkan, itulah hasil dari uang itu diberikan kepada mereka. Seperti itu. Bukan merampok asal saya minta uang kamu sekian juta. Bukan. Di situ ya, teman-teman ya. Arti dari ayat ini seperti itu. Jemaat lain telah kurampok. Bukan berarti dia merampok, saya minta uang kamu sekian juta. Bukan. Tetapi perpuluhan seberapa uang yang bisa kamu memberikan untuk perpuluhan supaya kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau dikatakan itu ada pendeta yang perutnya buncit. Nah, Itu Ica, ini bukan bicara nilai uang 47 juta ini kan? oh, nggak tahu juga ya. Iya, jadi Ya, begini. Ini bukan Jadi- bicara nilai uang 47 juta ini Kalau Rifa, kita- seperti iya, tempat lain. begini. iya aku nggak tahu ada uang 40 juta atau Aduh, apa. kita Itulah ketawa dulu dah. Bang Erben. Sebentar, biar saya Itulah kenapa aku bilang kalau yang namanya manusia bentar
Iya, ini jadi Ya Bang Paulus Erben nggak Kak pernah Ica, mau bilang Bang Erben uang kan 47 bilang juta barusan. ya. Bang Erben ngomong, namanya manusia kalau sudah lihat uang memang banyak yang berubah. Makanya aku bilang kalau ada orang yang berkata tadi seperti Bang Erben bilang, memangnya seperti ada Itu. orang yang ketika dapat Jadi menginginkan gini, dapat keuntungan. Makanya aku tunjukkan kalau- ada loh iya. orang yang mendapatkan keuntungan setelah menjadi rasul. Pertama Bentar dia dulu. minta dipuji, kedua dia Bentar, mendapatkan jangan tunjangan. nggak ada loh, Nah nggak ada. ketika Jadi gini tunjangan ya, itu dikatakan itu untuk kata orang lain, perampok itu kan itu ketika lebih dia kepada mengklaim bahasa. sama Jadi seperti gini, itu anggota bahasa. DPR. Dan Bentar ketika- dulu, udah dijelaskan Nah, itu giliran bahasa memframing, itu. diam aku. Iya. Dihargain ya. Dan ketika Bang aku Irben nyerocos. tengah-tengah kamu, nah apabila aku tidak bisa lagi untuk meminta, nah di situ aku tidak menyusahkan siapapun gitu. Kata dia tidak menyusahkan. Kak, kalau aku bicara di hadapan orang semua, aku nggak pernah nyusahin siapa-siapa. Aku tuh loh selama ini sama kalian baik. Kak, gini loh, gini itu kan pernyataan seseorang. Kembali lagi ke konteks yang dikatakan Unirifa. Nah, Iya. kalau misalkan kita berarti kita mau meminta nih. Bukan, itu kan pernyataan Paulus. Oke, kita Gak mungkin lah pikir dia udah ngaku. dijawab Kak, ya. tidak mungkin lah yang namanya Paulus mengaku dia menyusahkan orang. Mana ada yang ngaku? Ini untuk menunjukkan, tetapi berbeda ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Apabila seorang pendeta atau seorang yang dikatakan dia memberitakan firman Tuhan udah meminta perpuluhan, dia mengikuti firman Tuhan, dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kan Kak, kalau Makanya saya bilang ini konteks dua berbeda ya. Nah, Tadi karena itu, begini, jadi gini, saya itu gini Ica, gini itu ya. Kita kalau bicara saya tentang melihat ini ya. keuntungan. Kan tadi sudah Bang Erben yang memulainya dulu. Terkait tentang keuntungan, saya justru katakan, justru Paulus ketika menjadi rasul tuh Jadi diuntungkan gini. sekali. Pertama Jadi dia gini, katakan, bentar ya. walaupun aku adalah sebagai orang bodoh, harusnya kalian puji aku. Tapi- Itu tapi satu, kalau menyatakan jujur sikap ya, bahwa Uni dia Rifa ya. minta dipuji. Bentar dulu Bang Jujur Erben. ya, Uni, Tadi Bang bentar, Erben bentar. ngomong, aku Bukan, dia, bukan, Kak Ica bukan. ngomong, Kan ini kan aku satu dia. arah. Aku Dengarin, hanya, Ica. loh, Dengar Bang dulu, Erben dengar kan dulu. sudah. Aku Bukan. belum gantian dong. Kapan Jadi aku ngomong kalau lagi? gini kita analisa teks. Kalau di dalam ayat 8 ibaratnya orang Makedonia itu dirampok, penjelasannya sebenarnya maknanya ada di ayat 9. Dan ketika aku, sebenarnya datang aku kekurangan paham. di tengah-tengah kamu, Diam dulu, selesai dulu. Mari kita tidak bahas. menyusahkan seorang pun. Kata Sebab siapa itu? apa yang kurang padaku dicukupkan oleh itu kata saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Itu kan Perhatikan kata ini. Paulus. Sekarang Ini, begini, bentar kalau aku dulu. berbicara Jadi di hadapan gini, orang, nggak bentar mungkin dulu. aku jelek-jelekkan diriku Bukan, sendiri, Bang dengar Erben. dulu, ini Aku bikin surat. ini surat Paulus kepada orang Betul. Korintus. Ya nggak mungkin lah Ini di dalam surat itu dia berbicara jelek-jelekkan dirinya. Pasti dia bahasa sebut-sebut dirinya seorang baik. ayah kepada anak. Dalam Iya. segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban Itu kan bagimu, dan aku pengakuan akan tetap berbuat Paulus. demikian. Kalau Bang Erben tulis surat Jadi kepada ayat orang lain 8, menyatakan Bang Erben ayat orang baik, nggak mungkin lah 9. dikatakan Bang Erben di situ jahat. Jadi Pasti Bang Erben bilang Bang kalau Erben saya baik. bahasakan ini seperti inang atau bapak-bapak orang Batak ketika dia menasihati anak-anaknya Paham, yang aku nakal, maksud Bang Erben itu paham. maka dia ngomong, hei kau anakku, kau nggak tahu bapakmu ini udah mati diulang-ulang utang lagi. burung Paham di balian, aku, paham. mama lului, asarok persikola main-main kau. Iya, itu metafora, Mati metafora, utang burung katanya, mati metafora, metafora. udah Nah, patah dengar- ini pinggang berkeping-keping untuk Dengar dulu, menyekolahkan kau. dengar dulu, Jadi Pak Paulus di Pendeta, sini gantian tidak lah menggerakkan sudah. massa, Gantian, euy. tidak mengangkat pedang, tidak mengintimidasi. Hei, kamu Oke. bayar sekian, kalau enggak putus. Betul, betul. Kamu bayar sekian, Betul. kalau enggak kamu habis. Enggak ada Paulus ngomong begitu. Kak Ica, Jadi gantian ini ya. bahasa Aku Paulus diam loh ya. Aku diam, gantian tentang, nanti. dengarin ya. Ini bahasa Paulus tentang betapa dia mencintai orang-orang Korintus seperti seorang bapak orang Batak dikatakan, hei anaha, nah so diberi kode bapakmu mati pultang gurung mengalului hepe ngasoboy sekolah ape ho SKS mudang lulus. Nah kalau orang Batak udah ngerti ini. Artinya gini, seorang bapak itu, kau nggak lihat punggung bapak ini udah gempor di ladang sana untuk cari uang sekolahkan kau, tapi kau nggak menghargai aku. Harusnya kau menghargai punggungku yang hancur mati puli ini untuk cari uang untuk kau bisa sekolah, tapi kau nggak lulus kau. Harusnya 3,5 tahun kau sudah sarjana hukum, tapi ini udah hampir DO kau, kolok-kolok. Udah ya. Itu Gantian ya, artinya gantian. ya. Baik, Saya pikir aku terima kalau Uni Rifa jawabannya nggak ya. ngerti Oke. lagi,
Enggak ngerti Enggak, lagi aku udah ngerti, cukup aku lah ya. ngerti. Aku Tapi mau- saya kalimat Wes. terakhir. Aduh, Bang Kalau Erben gantian Paulus dong. menggerakkan massa untuk merampok orang lain atau mengancam, taruh parang di leher, kau kasih uang supaya aku bisa ke Korintus, dijamin. Saya nggak percaya Paulus, tapi makna siap. Paulus di sini Mantap. tidak seperti itu ya. Itu bahasa orang Batak itu, kayak orang Batak itu kayak bahasa hiperbola, tetapi itu berasal dari cinta yang merasa kayak dipermainkan. Gantian lah Bang Erben. Itu maksudnya. Teman-teman yang orang di bawah udah ngerti maksudnya ya. Aku pun Seorang ngerti, bapak aku- itu udah ya. mati pultang guru ngaku ini juga Udahlah, dia untuk sekolahkan kau. gantian lah, cerewet Gitu. kali kayak mama Bang Erben ini Iya, lama-lama harus lah. mama lah supaya Ya, sabar lah, Kalau dari gantian tadi aku lah. diam, kau kan ngerocos terus. Mana ada, aku bikin diamnya. kami nanti songkat ini 11 juta. Diamnya, aku bisanya. Oke, baik, betul sekali. Paulus sangatlah baik sekali, aku akui, kata Bang Erben. Dia tak mau ngikuti kalau ada orang yang seperti itu. Maka Bang Erben betul lah pengikut Paulus, tapi bukan menuhankan Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Tuhan Bani Israel merampas. 1 Tawarik pasal 26 nomor 26 sampai 27. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang yang menyerahkan Tuhan. Beda memang Paulus dengan Tuhannya Bani Israel ajarannya. Paulus itu sangatlah baik, Yesus pun sangatlah baik. Tuhannya Bani Israel tidak baik. Banyak sekali dia suruh bunuh suku Amalek. Bahkan dia mengajarkan Daud berperang. Bahkan dia juga merampok perempuan-perempuan yang menjadikan tawanan 30 sekian orang perawan. Ini lari-lari kan, Loh, kok lari-lari? kan. Katanya nggak Oke. mau mengikuti yang merampok. Berarti Oke, janganlah saya ikuti jelaskan Tuhannya ya. Bani Israel Oke, yang Ica, di mute, transenden. Ica. Tuhannya Di yang mute. transenden itu merampok, Di mute, Ica, ya. menjarah. Di mute, Paulus ya. dengan Yesus baik. Saya jelaskan ya. Makanya aku bilang Kalau bicara Tuhannya tentang transenden Allah Bani Israel berbeda dengan Di mute, Tuhannya di mute Bang dulu, Kak. Ben. Di mute. Di mute Tadi dulu, aku mute. dengarkannya itu. Enggak Janganlah lah, kita berganti-ganti tepuk lah tangan kita. dulu Gantiannya untuk kita, woi. Kata Oke, Bang aku- Erben, dia tidak akan Oke, mengikuti Ica, orang di yang mute aja memaksa. itu. Ini udah Ternyata apa ini? Tuhannya Bani Dia Israel bukan itu bertanya memaksa. ini, bukan bertanya ini, bukan bertanya. Bukan, Bang Erben udah mulai framing dari tadi. Giliran aku kasih data, Iya, Bang Erben itu makanya. merontak, menolak. Dalam Udah, kitab perjanjian itu, Ica, lama, di mute dulu. Oi, gantian Aduh, dong. itu Ica ini nggak mau. Di mute dulu. Di mute, di Aku mute. tenang, sabar. Aku Di bisa mute diam. dulu. Enggak usah, aku mute sendiri nih. Nah, diam aku. Haleluya. Haleluya. Gini ya, Bang Jadi Erben. teman-teman Baik gini ya, ya. kalau konteks Loh. orang Israel ketika memasuki tanah Kanaan Kak Ica nggak kedengaran suaranya Kak Ica. harus memahami namanya historia. Harus memahami historinya. Di dalam Kejadian 12 dikatakan Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi juga mereka dipersiapkan Tuhan menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Mengapa saya katakan demikian? Karena panggilan Tuhan kepada Abraham itu, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, tetapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi, bangsa Israel itu dipersiapkan 430 tahun di Mesir. Dan mereka disuruh keluar dari Mesir setelah genap waktunya 430 tahun, di mana selama 430 tahun itu diberikan untuk bangsa-bangsa Kanaan itu kesempatan bertobat. Dan ketika bangsa Israel juga datang memasuki tanah Kanaan, tujuannya sebenarnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Kanaan. Namun apa yang terjadi? Bangsa Kanaan itu menolak Israel, bahkan memerangi Tuhan Israel berperang, Bang. Dengar Dua Raja-Raja dulu. pasal 18:7 tuh. Maka Bangsa Tuhan Israel menyertai itu dia. ditolak oleh bangsa-bangsa Kanaan. Kemanapun ia pergi bahkan berperang, mereka Tuhan menyertai memerangi dia, orang Bang. Israel. Akhirnya apa yang Enggak, terjadi? bukan. Ini aku Karena menanggapi Bang Israel Erben. itu, Katanya karena tidak bawa Israel pedang. itu umat pilihan Allah, maka Israel juga diperintahkan oleh Allah untuk genap di mata Tuhan. Tuhan Bang Oke. Erben yang transenden berperang ya. Kenapa? Karena waktu 430 tahun itu sudah cukup Merampas ya, kasih merampas karunia ya, Tuhan menjarah untuk ya. bangsa-bangsa Kanaan. Menjarah Oke. nggak? Pertanyaannya, apakah Tuhan dikatakan kejam? Saya katakan tidak. Kenapa?
Karena Tuhan tidak serta-merta membasmi bangsa Kanan itu melalui bangsa Israel, bahkan dia turut serta. Bukan. Karena Tuhan sudah memberikan waktu 430 tahun. Hal yang sama juga pernah Allah kerjakan kepada manusia di zaman Nuh. Bahkan di zaman Nuh itu lebih mengerikan lagi. Yang hidup hanya 8 orang. Apakah Allah Yahweh itu bisa dikatakan sadis, kejam ketika dia membinasakan seluruh manusia di bumi, yang selamat hanya 8 orang? Yang dibunuh berarti yang jahat-jahat aja, Bang. Kenapa? Karena Bang, Allah sudah memberikan waktu Aku cuma 120 singkat tahun aja. Yang dibunuh supaya yang jahat-jahat bangsa-bangsa di zaman Nuh itu bertobat. Tapi selama 120 tahun tidak bertobat. Tapi kan Yesus Maka Allah makasih, mendatangkan Bang. air bah Dia menyelamatkan orang supaya jahat. manusia-manusia yang telah genap kejahatannya Lama itu kali, Kak dihukum Ica. melalui Dari tadi air aku bah. Hal yang sama juga pernah terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Sabar dulu. Apakah Allah kejam ketika mendatangkan api dari langit untuk membakar Sodom dan Gomora? Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan waktu. Ada 5 orang benar saja di Sodom. Tuhan tidak akan mendatangkan api. Tetapi kenyataannya apa? 4 saja yang ada itu pun gagal 1. Dan kemudian gagal juga 3-tiganya. Artinya apa? Allah tidak pernah menyatakan hukuman sebelum Allah menyatakan kasih dan kedaulatannya itu. Betul ya? Jadi Betul. itulah yang Betul terjadi ya, Pedang ya? ketika bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu dibunuh, dihancurkan oleh Allah melalui bangsa Israel. Karena mereka selama 430 tahun tidak menghargai kasih karunia. Itu jelas ada di dalam Alkitab. Ya, Oke, mantap. silakan Sang Aku Fahmi. terima jawaban Bang Erben. Maka Tuhan Bang Erben yang di dalam perjanjian lama itu tidak pernah menghukum kalau tidak memberi kesempatan dulu. Bagaimana dengan kisah 2 Raja-Raja pasal 2-23 yang mengatakan botak-botak kepada Elia, padahal mereka adalah anak-anak kecil. Kenapa dibiarkan mati oleh Tuhan? Bang Erben, katanya Tuhan Anda tidak kejam yang transenden itu. Loh. Kenapa? Ini ya, bentar dulu. Yang saya maksudkan tadi, kenapa saya bawa Kau ke sini? Karena Bang lari-lari. Erben bilang dia tidak akan mengikuti orang-orang yang kejam karena Paulus tidak pernah meletakkan pedang di lehernya. Maka aku bawakan data. Betul, Paulus memang baik, Yesus memang baik. Beda dengan Tuhan dari Bani Israel yang banyak sekali membunuh. Kata Bang Erben tidak, mereka dibunuh karena ada alasan dan diberikan kesempatan dulu. Lah, kalau memang seperti itu, kenapa dalam 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 23 Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka. Ini Abang Erben bilang Tuhan Bang Erben tidak pernah menghukum dan kalau tidak memberi kesempatan. Kenapa anak-anak kecil cuman teriak botak-botak aja dimatikan? Ayat berapa Yuni? Itu 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 23. Oke. Jadi, kenapa orang-orang yang mencemooh Elisa itu dikatakan Elisa pergi dari sana ke Betel? Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berparinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pulanglah ia ke Samaria. Jadi untuk membalas penghinaan terhadap kehormatan Tuhan, Elisa menjatuhkan Tuhan, hukuman ilahi yang dibilang botak itu atas Elisa. mereka, sebagaimana terungkap dalam hukum berkat dan kutuk dalam perjanjian Imamat 26 ayat 21-22. Allah sendiri menghukum anak-anak yang rusak akhlaknya itu dengan mengirim 2 ekor beruang. Hukuman di Betel merupakan peringatan kepada Israel bahwa kutuk-kutuk dalam perjanjian Allah menanti mereka jikalau terus memberontak terhadap Allah. Perhatikan bahwa beruang itu menciderai anak-anak itu, tetapi rupanya tidak
membunuh mereka. Di sini dikatakan lalu Tidak membunuh. Mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Wah, Dicabik-cabik. parah kali. Dicacat-cacati, dicabik-cabik, tapi tidak Iya, matikan. kenapa? Mana itu datanya itu? Jangan nambahin Ya firman. itu. Loh, dicabik-cabik. Dicabik-cabik sama beruang nggak mati Beruang gitu. itu. Dia digaromak, bahasa Bataknya digaromak. Dibubang. Lebih parah lagi lah Tuhannya Bang Loh, Erben nih. dicabik kok di sini. Wah, Lalu mencabik-cabik dari dicabik, mereka. nggak mati. Iya, itu nggak dibunuh, dicederai itu. Parah Jangan kali tertawa. Tuhannya Bang Loh, Bang Erben kan Oke. ketawa. Dicabik-cabik. Parah kali. Jadi maksudmu Dicabik-cabik, dicabik-cabik, nggak dipusahkan mati. kakinya, dimutilasi. Bukan Wah. itu, dicabik-cabik itu artinya apa itu? Dia apa? Digores-gores. Garuk. Dikira Digaruk kucing. mereka. Dikira Loh. kucing. Beruang itu memang begitu kok, dicabik. Iya, sejak kapan beruang mencabik macam kucing menggarut anak aku? Pernah nggak kau lihat beruang? Oke, memangnya kalau beruang mencabik gitu kan macam kucing menyakar gitu. Loh, ini kan maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu Aduh. mencabik-cabik dari mereka Aduh. 42 orang. Ini aku baca di dalam Alkitab Sabda. Iya, itu kan itu kan beruang itu tafsiran. mencederai anak-anak itu yang rupanya tidak membunuh mereka. Oke, gak apa-apa. Ya, Cabe-cabe, tapi macam kucing. jangan tertawa. Bukan, itu beruang loh. Jadi jangan macam-macam sama orang yang diurapi Tuhan. Kayak Anak siapa kecil nanti? loh itu, woi, anak Nama kecil si loh itu. Agustan. Oi, dengar dulu, Coba-coba anak menghina kocik. Yesus, Bang, anak menghina kocik Alkitab, langsung selesai ketemu bidadari. Katanya nggak apa-apa kalau Yesus dihina, buktinya Yesus dihujat dihina nggak ada apa-apanya Loh, orang-orang asli Romawi. urusan kalian, nanti Loh, tunggulah. bukan. Oke, Buktinya udah ketika Hansip Romawi, Longinus aja yang menusuk perut Yesus ini udah, jadi santo. Ya nggak apa-apa. Mana Unirifa? Hah? Sekarang Ya, yang kata Bang memberikan Erben itu loh racun Kak Ica, kepada semua yang nabimu diceritakan itu jadi bertentangan apa? semua. Contohnya Coba. gini kan, kata dia begini, makanya kalian jangan hina Tuhan, nanti kalian dicabik-cabik. Ini anak kocik loh, cuman menghina Nabi Elisa, dicabik-cabik sama beruang, katanya Iya, cuma Nabi dicolek Elisa kan doang. berkuasa, nggak Iya, kamu. lalu Bang Berkuasa Erben Nabi bilang, Elia naik ke makanya surga. jangan menghina Tuhan. Longinus aja yang menusuk lambung Tuhan jadi santo di orang Katolik. Bayang Oh, gitu bagus. Hebat Iya. Yesus ya. Orang Hebat yang menusuk memang. lambungnya Kalau itu yang menjadi santo. menjadi santo. Ya betul Berarti ya. orang-orang yang Kalau menganiaya yang Yesus, memberikan yang Iya. bukan makanan di makanan kepada nabinya Rifa itu jadi apa ya? loh, kalau memang dalam orang Bani Israel yang jahat memang jadi jahat. Kalau dalam Kristen kan orang jahat jadi baik kemudian, ya kan? Oh. Contoh kayak Paulus Oke. jadi rasul, Kalau padahal orang dia baik pembunuh. jadi jahat ada nggak Uni Rifa? Loh, Tadinya sekarang di mana sebelum orang dia jadi baik? nabi, Coba aku tanya, catatannya di baik-baik mana semua. orang baik yang dipilih menjadi masuk ke surga dalam iman Kristen? Semuanya untuk orang jahat. Jadi Kristen itu menyelamatkan orang-orang jahat. Beda dengan Tuhan Bani Karena Israel dan Tuhan semua Bani Islam. manusia di dunia ini pada dasarnya Loh, adalah jahat. jangan. Lian Karena lah, dosa. Bang Erben aku ngomong dipotong-potong, Tetapi tadi aku dengerin. Yesus Kristus telah Aku lagi menebus ngomong dulu, supaya jangan potong Kak menjadi Ica baik. kayak mana ini Bang Erben? Oke, Dia tadi itu ngomong Ica, panjang saya lebar. pikir ganti aja toh Ica. Dia nih Sabar udah dulu, kerasukan. aku lagi Apa ini? kerasukan. Gantian Udah lah Bang Erben. kerasukan, puasa Kan Bang kegelapan. Erben tadi bilang begini. Enak Udah lah lah. kalau gitu yang jahat sama Yesus Udah ya. berarti jadi orang suci katanya. Makanya aku bilang Tuhan menubuatkan supaya Yesus mati di tiang salib. Perantaraannya siapa? Harus dibunuh sama Hansip Romawi, Longinus. Tahu-tahu jadi santo Longinus. Kan enak itu sudah menganiaya Tuhan jadi Itu orang Ica, suci pula. diturunkan Kan gitu. aja. Itu udah menghina toh. Nanti Loh, kok kita menghina? balas. Kok Oke, Bang aku Erben aja merasa turunkan. terhina? Kan fakta, Terima Longinus kan kasih ya jadi semua santo. ya. Saya pikir udah cukup. Saya sudah berapa Aduh, lama Bang ini? Erben, kok kayak gitu katanya bersabar di pengajar. Aku kan bilang orang Oke yang ya. membunuh Yesus menjadi santo. Ica. Loh, Apa Uni? Diturunkan aja kan. yaudah aku turun aja lah Bang Erben udah nggak sanggup kayaknya. Udahlah Kak Ica, Kak Ica. Ada yang lain saya ladeni. Makasih ya Kak Ica, Udah, Bang Erben nggak ada jadi lagi. pengajar tuh yang sabar kayak Kak Ica itu. Kak Ica itu penyabar, nggak kayak Bang Erben. Oke. Turunkan Terima aja kasih gantian Kak lain. Ica. Terima gaji Bang Erben. Sabar napa jadi pendeta. Ish. Satu Enggak lagi ya lah. terakhir. Udah nggak usah lagi. Kita Terakhir turunkan lah. aja lah. Jadi teman-teman, Kalau misalkan lawan Udah. tidak mau lagi, kita aku nggak mau. Aku nggak mau lagi. Aku Udah, ngomong sama Kak Ica aja. framing. Aku ngomong sama Kak Kalau Ica. bertanya nggak bagus. Nanti Aku ngomong sama Ica kok.
Iya. Jadi kalau gini, misalkan ininya Aku nggak sama Bang Erben. orang yang menyalibkan Yesus itu dia menjadi santo luar biasa. Kenapa? Nah betul. Karena dia menyadari dan dia Katanya berkata, udah. bukan Ngomong saya kan terus. meluruskan framing. Aku lagi betul. ngomong sama Kak karena Ica. Yesus, karena dikatakan di dalam Alkitab, dia mengatakan Aduh. sendiri sungguh benar. Dia ini adalah anak Allah. Kenapa dia mengatakan Yesus anak Allah? Karena dia melihat selama Yesus Aku disalib lagi itu, ngomong sama Kak Ica loh. Yesus Ah. tidak pernah menyampaikan perkataan-perkataan. Katanya nggak mau jawab, dia yang banyak omong mengutuk juga. atau Nanti aku sumpah tanggapi, serapah, disuruh gitu ya. turunkan aku sama Kak Ica. Kemudian dia juga melihat betapa Yesus waktu disalib itu pun masih melayani 2 orang. Walau nyatanya satu tidak bertobat, satu bertobat. Iya, Dan intinya para yang buat menyalibkan Yesus itu teman-teman juga, Muslim. dia Tuh, juga aku yang ngomong. disalibkan itu menyalibkan itu, para Terakhir tentara loh itu Kak Ica, melihat boleh nggak Kak Ica? ketika Terakhir aja. terjadi gempa bumi dan terjadi gelap gulita selama 3 jam, itu juga membuat mereka akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Oke, Jadi aku terakhir. teman-teman, Aduh. bahkan Yesus juga ketika di kayu salib itu dia kan mendoakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Aduh. Berarti doa Yesus terjawab. Karena Sudah dong, orang-orang yang gantian. menyalibkan itu Tadi menjadi aku sadar ngomong nggak mau lagi, akan suruh turunkan. apa yang dikerjakan dan terjadi pada Yesus. Udah ya. Oke, saya pikir itu Udah. Ica diturunkan aja langsung. Tunggulah dulu, aku Nggak mau usah ngomong sama ganti Kak yang Ica, lain ih. aja toh. Ganti yang lain Aku toh. mau ngomong sama Kak Ica sebentar. Kalau Ganti lewat aja, sana ganti aja. Tidak ini tadi Ganti kan aja. aku udah tanya. Nah, udah Kalau dia framing, saya akan tetap ngomong lagi. Jadi Cuma mau ngomong sama Kak Ica, lucu nggak bisa, Bang Erben. nggak bisa. Itu Ica turunin aja. Aku mau turunin. ngomongin sama Kak Ica. Kak Turun Ica aja. terima kasih. Apa lah Bang Erben nih? Makanya jangan Oke, suuzon jadi aku orang yang katanya. turun ya. Terima kasih toh Ica ya. Jangan, yaudah, aku turun deh. Jangan deh. Bang Erben Ya kok udah, gitu, kau turun, ngambek. turun lah. Udah, aku mau Turun nyapa Kak aja. Ica dulu. Kak Ica Nggak cantik usah, turun sekali. aja. Kayak gitu. Bukan, saya nggak Kak Ica bantu kamu cantik lagi. kali. Apa skincare-nya? Saya Bentar, Kak. pikir Apa sudah skincare-nya? selesai ya. Apa sih Bang Erben? Kita putar lagu rohani aja yuk. Ya udahlah. Kita putar lagu rohani ya. Yesus itu baik. Oke, saya putar lagu rohani ya. itu baik. Aku mau